juga alat kelamin aja sebagaimana alatnya perempuan, tapi secara naluri, perasaan, dan jiwa aku ini 100% perempuan, Mas. Tapi Allah! Kamu boleh kekerasan, Mas. Kamu sekarang harus sakit. Pakai yang banci. Saya terima saya ini banci. Saya terima saya banci. Sama ini Mas sudah melecehkan saya. Makanya kamu berubah, It. Aku udah malu sama tingkah kamu. Sama tingkah kamu. Kawinkan saja lagi. Saya pengen punya anak dari Mas Said. Aku saya. Kamu laki-laki sejati, bukan banci. Enak nih, kamu aja ya menjadi bapaknya. Kan kamu udah, tadi udah bagus kok. Coba lagi. Siti, kamu jangan nakal ya. Bapak mau ke sawah dulu. Tapi Pak, Siti mau ke pinggir hutan. Siti mau nyari bunga. Siti mau main penganten-pengantenan. Siti jangan ngebantah dong kalau dibilangin Bapak. Ayo, bantuin Emak. Emak mau masak sayur gori. Tapi Mak, Siti mau ke pinggir hutan nyari bunga. Siti mau main penganten-pengantenan. Ntar aja ya, bantuin Emaknya. Said, pulang, dicariin sama Bapak. Sebentar Bu, Mau disuruh tuh. kan ada Mas Rahman. Mas Rahman aja yang disuruh. Mana sih? Kamu dipanggil pulang, bangun, pulang. Dipanggil pulang, ayo. Heran. Main jauh-jauh, main sama perempuan. Main sama anak laki. Iya. Anak ya, nggak tahu malu. Bikin malu aja, Said. Ngapain sih? Kamu tuh anak laki. Nggak pantas main sama anak perempuan. Main boneka lagi. Kalau maluin, Said. Dasar anak aku malu. Kamu tuh laki-laki. Masa kan sama perempuan? Hah? Jelas-jelas nama kamu tuh laki-laki. Sakit. Mana ada orang lain? Ulah terus sama Bawan gak nakal kok Pak. Habisnya Said males main sama Fadil sama Salim. Mereka sering mukulin Said. Namanya juga anak laki-laki. Main pukul-pukulan itu wajar. Hah? Kalau anak laki-laki main bunga, main boneka, itu wajar. Itu namanya banci. Mau kamu jadi banci? Dia memang pengen jadi banci Pak. Buktinya dia sering pakai rok saya di kamar. Mbak, saya cuma pengen nyoba doang kok. Lagi? Ini apaan sih? Ampun deh, Said. Nyoba juga itu nggak boleh. Kamu kan laki-laki, nggak pantas pakai rok perempuan. Pantasnya pakai gini. Nih, kalau laki begini. Dengar dong apa dibilangin. Mau dijalan lagi? Makin lama bukan makin sembuh, malah makin menjadi-jadi. Saya ditegur sama Bi Jafar. Katanya dia melihat Said pakai gincu, pakai pakaian perempuan, dan jalan-jalan di pinggir jalan. Buyang saya Mun. Saya juga. Tiap malam saya udah tahajud, minta sama yang buat dia, biar dirubah wataknya. Tapi Kita akan terus menerima aib karena si Said. Jangan panggil Said dong, panggil Ida gitu. Masa cantiknya begini dipanggil Said? Ida kan lebih oke. Ida. Ada apa gitu? Emang ada apa laki-laki yang naksir sama kamu tuh? Kalau dibilangnya pasti pada nggak percaya deh. Ada lah. Manarto yang kumisan yang kerja di puskesmas. Iya.
Ya, aku bisa kayak yang polisi Baplang. Dia nggak bisa nikah. Iya. Ayo nikah. Tapi bisa. Aku jalan dulu ya. Nih, salam buat Mas Kadir ya. Salam apa nih? Salam. Allah, nanti malaikat di akhirat itu nggak bingung. Dia karo kayak banci. Justru mungkin mau gampang. Malahan bisa dipanggil Said atau Saidah. Gampang kan? Janda ya. Janda. Masalahnya bukan masalah manggilnya, tapi jatah bidadarinya itu. Wah, ini itu di surga itu cuma ada bidadari. Nggak ada bidadara. Nggak tahu juga ya. Baik. Pulang. Tunggu dulu ya. Jangan It. Jangan It. Yang dikatakan Mardi sebenarnya serius. Saya sendiri bingung. Bukan hanya menghadapi keluarga yang sangat membenci saya, tapi juga mengenai hukum agama untuk orang semacam saya. Kadang-kadang hati saya bertanya, apakah wudhu saya tidak batal kalau bersentuhan dengan laki-laki? Yang terus terang, kadangkala membuat hati saya deg-degan dan ada rasa ser. Mungkin sama dengan perasaan seorang wanita yang bersentuhan dengan laki-laki. Lalu di mana seharusnya sah saya dalam sholat berjamaah? Saya bingung. Dan setiap kali saya menanyakan hal ini kepada ustadz atau kiai, saya malah ditertawakan. Mereka hanya mengatakan bahwa dalam kitab belum pernah mereka menemui hukum tentang banci. Kamu bukan diazab di neraka jahanam tahu. Barang sama obat dulu. Tapi kan saya tinggal zina, Pak. Umatnya Nabi Lut kan berzina sama laki-laki. Ya akhirnya juga kamu kayak seperti itu nanti. Alhamdulillah, Mas Rahman. Jangan jawab. Kamu itu manusia terkutuk tahu. Kamu udah bawa air ke sini. Seluruh keluarga tuh udah malu sama tingkah kamu. Mas Rahman, saya juga nggak mau kok jadi banci. Saya juga nggak kepengen kok. Tapi saya kan nggak bisa nolak takdir. Makanya kamu berubah, ya. Usaha bukannya malah nikmat sama kebancian kamu. Aku tuh udah enak sama kelakuan kamu. Ingat kamu. Allah, tunjukkanlah jalan pada hamba ya Allah. Berikanlah jalan yang benar ya Allah, dan jadikanlah hamba seorang manusia yang tidak berpihak kepada dosa. Mas Rahman itu sebenarnya sayang sama kamu. Makanya kamu jangan salah paham, It. Dia tuh cuma malu. Soalnya waktu itu, bapaknya Mbak Roma, pacarnya dia, itu pernah lihat kamu dengan cewek perempuan. Dan seperti kamu udah tahu kan,
kalau sekarang keluarga kita itu udah mulai dijauhin sama keluarganya Wak Mansur. Gimana ya, It? Kalau Mbak boleh jujur sama kamu, ya jelas aja kita sekeluarga merasa terganggu kalau sikap kamu tuh kayak gini terus. Kenapa sih kamu nggak coba untuk berubah? Masa ya kamu nggak bisa? Mamanya nggak ngerti sih. Masalahnya juga nggak tahu. Kalau aku tuh udah berusaha sekuat tenaga Mbak untuk berubah, tapi nggak bisa. Aku udah coba kok untuk gaul sama teman-teman perempuan aku, supaya aku ada sedikit ketertarikan sama mereka. Yang ada malah kewangitan aku yang timbul. Semakin kuat rasa itu Mbak. Dan aku juga udah coba kok untuk gaul sama teman laki-laki aku, supaya aku ketularan jantan kayak mereka. Ya ada aku malah birahi aku yang berkobar-kobar. Mbak, aku tuh bener pengen berubah, tapi aku nggak bisa. Aku katakan Mbak. Kawinkan saja si Said itu. Saya pikir itu satu-satunya obat yang paling jalan. Ingat nggak itu si Bakri penjual tahu? Dia juga akan banci. Sekarang punya anak setelah kawin. Saya yakin kalau si Said sudah menikah, dia pasti berubah. Ya, nanti biar saya sendiri yang bicara sama mereka. Perempuannya tuh cantik loh. Dan keluarganya itu keluarga baik. Tapi apa mereka aja mau? Dia akan tahu kalau saya itu banci. Itu urusanku. Nanti aku yang akan bicara sama Salamin dan juga sama lekanya. Udah budek kuping aku tuh dengar kalau Said itu diomongin banci lah begini begitu budak. Ya terserah Bibilah. Saya setuju aja. Terus terang, sebetulnya saya sudah putus asa dengan pindahnya saya. Tapi yang saya khawatirkan, apakah si Saidnya yang akan menolak nanti? Saya akan hajar dia, Paman. Saya akan pukulin dia sampai dia mau. Karena saya yakin ini satu-satunya cara supaya dia sembuh. Saya sudah mendengar berita tentang rencana perkawinan saya dari Mbak Maryam. Sungguh, ini merupakan pukulan godam yang meremukkan dada saya. Sementara saya benar-benar sedang jatuh cinta sama Mas Harnowo, keponakan Pak Lurah yang begitu baik hati kepada saya. Dari sini aja Mas Har. Saya tidak tahu apakah dia mengerti bahwa saya mencintainya. Sebab saat itu masih agak aneh kalau ada laki-laki yang mencintai seorang banci. Meskipun kebanyakan mereka sangat hafal cerita wayang Sri Kandi dan Arjuna. Bisa nggak? Sini, datang kan. Hati-hati. Bukankah Sri Kandi juga seorang banci? Wah, harusnya kita bawa pancingan. Mesti banyak ikan. Mas, kita duduk di sana aja yuk. Hati-hati. Aku bawain kue loh. Bikinan aku. Aku sama Mbak Martin. Makasih ya. Kita kan sama-sama laki-laki. Masa duduknya kayak gitu sih? Masar, aku ini sebenarnya perempuan. Cuma aku nggak punya payudara dan juga alat kelamin aja sebagaimana laki perempuan. Tapi secara naluri, perasaan, dan jiwa aku ini 100% perempuan, Mas. Tapi orang hanya mengenal manusia dari fisiknya. Dan hanya ada dua,
laki-laki dan wanita, hukum agama maupun hukum negara hanya mengenal itu. Bahkan peristiwa seperti Sri Kandi dan yang lainnya. Dan mungkin peristiwa kamu ini hanya dianggap kasus penyimpangan. Dan itu Allah nggak adil dong mas sama aku. Kenapa aku nggak diciptain jadi seorang wanita seutuhnya dan juga laki-laki normal seperti Mas Ha? Kenapa? Itu rahasia Tuhan, Dit. Dia Maha Kuasa. Sebelum ada manusia bertanya, Tuhan sudah membuatnya. Kalau gitu artinya aku punya rezeki yang sama juga dong seperti yang lain. Rezeki perjodohan misalnya. Aku mencintai kamu, Mbak. Kenapa? Itu rahasia Tuhan, Dit. Dia Maha Kuasa. Sebelum ada manusia bertanya, Tuhan sudah membuatnya. Kalau gitu artinya aku punya rezeki yang sama juga dong seperti yang lain. Rezeki perjodohan misalnya. Aku mencintai kamu, Mbak. Maafin aku, Mas, kalau aku jadi bikin Mas kesel. Aku bukannya keselin. Aku hanya bingung gimana cara nolong kamu. Cintai aku, Mas. Kita akan banyak mendapatkan kesulitan kalau kita melanggar norma ini. Dan kita bisa dikucilkan sama penduduk kalau kita melanggar aturan ini. Tolong berhenti dong, It. Jangan pakai keracunan aja. Nggak usah ikut campur ya. Jangan pakai kekerasan, Mas. Kamu juga sama rusaknya. Pakai nama Banci. Kamu cinta sama dia kan? Jangan salah paham. Mas jangan salah paham. Saya hanya kesian sama dia, Mas. Kamu kasihan sama dia. Jangan mau dinilai dia. Gara-gara kamu, desa ini bisa dikutuk Tuhan, tahu? Kamu kamu tuh pantas dibunuh. Ayo pulang. Pulang. Awas ya, kalau berani deketin dia, aku bunuh kamu. Nggak peduli kamu keponakan Lula. Saya nggak mau kamu permalukan untuk kesekian kalinya. Leha sudah saya lamar. Rencananya bulan depan kamu akan nikah. Saya nggak mau kamu punya alasan apapun. Dan saya nggak mau kamu protes untuk keputusan ini. Selama ini seluruh keluarga sudah kamu labur dengan kotoran. Tingkah laku kamu sangat mempermalukan keluarga. Mariam, batal juga karena kamu, karena calon mertuanya tidak mau kalau anaknya punya ibarat baik di seperti kamu.
saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mampu menolak rencana Bapak. Saya takut dibunuh oleh Mas Rahman. Tapi bagaimana saya menghadapi Leha? Kasihan anak itu. Dia seorang gadis yang cantik dan patuh pada orang tua. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kebahagiaan lahir batin kalau menjadi istri saya? Tuhan, hamba serahkan takdir hamba kepadamu. Ampunilah hamba yang selalu mempertanyakan keadilanmu. Saya berusaha keras untuk bisa berjalan dengan gagah. Saya tidak mau upacara suci ini akan berantakan dari kecerobohan saya. Kasihan Leha. Kamu cantik. Makasih. James juga cantik. Selamat ya. Mas, sekarang Eha udah jadi istrinya Mas. Mas udah boleh melakukan apa aja ke Eha. Tahu siapa saya kan? Iya, tahu. Mas seorang banci. Kalau tahu, terus kenapa mau menerima lamaran bapak dan ibunya saya? Apa pantas seorang anak menolak keinginan orang tuanya, Mas? Emak sama bapak nggak pernah tanya pendapat Eha. Mereka hanya memberikan suatu keputusan. Eha nggak mau jadi anak durhaka. Sama. Aku juga nggak mau cawain orang tua. Hidup itu kadang lucu ya, Mas. Eha suka berpikir, buat apa kita hidup? Buat siapa kita sekolah? Buat siapa kita menikah? Eha akan menderita seumur hidup Eha. Karena aku nggak akan bisa memberikan nafkah batin buat Eha. Eha tahu kok, Mas. Eha udah bisa ngebayangin itu. Tapi Eha ikhlas. Demi orang tua kita, demi saudara-saudara kita ya, Mas. Terima kasih atas keikhlasan kamu. Nanti kalau semuanya sudah tenang, sudah tentram, aku akan menceraikan Eha ya. Supaya Eha tidak menderita seumur hidup Eha. Tapi Eha harus punya anak dulu dari Mas Said ya. Kenapa? Mas Said harus bisa. Mas Said harus berusaha. Kita kan punya Allah, Mas. Kita bisa minta sama Allah sama-sama ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Harus, Mas. Mas Said harus berusaha. Apapun caranya nanti Eha bantu. Eha sudah punya pacar. Iya. Kenapa kalau kita minta tolong saja ke pacar Eha? Supaya Mas Said jangan anggap Eha serendah itu. Kalau Eha mau berzina, Mas, dari dulu Eha bisa ngelakuin itu, gak usah diajarin. Tapi rahim ini rahim suci, dan Eha akan jaga itu sampai kapanpun. maafin saya, Kak.
Mas. Ngerti kok. Mas Said cuma bingung kan. Mas Said juga nggak tahu kan kenapa Eha pengen punya anak dari Mas Said. Mas Said tahu nggak kenapa? Supaya orang-orang di kampung sini tuh tahunya Mas Said laki-laki sejati, bukan banci. Supaya orang tua Mas Said juga nggak malu. Supaya mereka terhapus dari noda yang selama ini mengkotori wajah mereka. Ngerti nggak sih, Mas? Terima kasih atas keikhlasannya. Saya janji saya akan usaha. Saya akan usaha. Gak usah malam ini kok, Mas. Kapan aja nanti Mas Said siap ya. Tapi besok pagi kita pura-pura ke rumah ya. Tuh kan, ternyata mantu kamu tuh masih suka sama perempuan loh. Itu Karim aja yang salah didik. Itu makanya saya terima lamaran mereka. Karena saya yakin Tuhan itu menciptakan makhluknya itu berpasangan. Itu artinya gak ada makhluk banci. Ya, dan itu tandanya kamu akan segera punya cucu. Mas, kayaknya mereka percaya ya kalau kita berhasil melewati malam pertama kita. Terima kasih ya. Kamu sudah menolong saya dari rasa malu. Mas, di sini Mas dilarang keras untuk berdandan, apalagi pakai lipstik. Terima kasih ya, Mas. Ternyata kamu mampu. Putih hati yang sedang ternodai, membutakan seluruh mata dan hati, terhempas ke dalam jurang yang tinggi. Dalam gelapnya hati menghukum diri. Coba untuk menghentikan memasuki kehidupan. Tuhan kan beri jawaban untuk semua yang telah terjadi. Biarkan
Saya mulai bekerja di sebuah salon sebagai capster untuk memberi nafkah istri saya. Juga persiapan kelahiran anak saya yang pertama dan mungkin yang terakhir. Saya tahu Leha kurang suka dengan pekerjaan saya. Tapi dia benar-benar seorang wanita yang bijaksana. Semoga Allah setelah 40 hari anak kita lahir, akan urus perceraian kita ke pengadilan agama ya. Secepat itu, ha? Udah gak kuat lagi, Mas. Udah gak mau terus siksa karena kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan saudara-saudara kita misalnya. Juga yakin Mas pasti tertekan dengan keadaan seperti ini kan. Selama ini saya sudah anggap kamu sebagai sahabat saya, sebagai dewi penolong saya. Dan Eha adalah seorang wanita yang paling mulia di bumi ini. Nanti anak ini biar Eha bawa ya. Eha akan mendidik dia supaya tetap tahu siapa ayahnya. Jangan, Ha. Jangan. Eha harus menebus semua kebahagiaan Eha yang tertunda selama ini. Dan saya nggak mau Eha direpotin sama urusan anak. Biar anak itu saya yang urus. Jujur, Ha, selama ini saya sangat merasa berdosa sekali sama Eha. Karena saya sudah zalim sama perasaan Eha. Kalau memang itu maunya Mas, gak apa-apa. Eha ikhlas kok. Nanti Eha akan tunda perceraian kita sampai paling tidak anak ini umur 3-4 bulan ya. Rasain deh. Dia tendang-tendang perut Eha. Kamu rasain? Ya, saya sebenarnya sangat merindukan sekali saat-saat seperti ini. Saya ingin hamil seperti kamu. Saya malah ketawa sih. Jangan diketawain dong, Ha. Mereka benar-benar hati saya paling dalam. Maafin Eha ya Mas. Eha gak ada maksud untuk menyinggung perasaannya Mas. Cuman secara sunatullah, orang yang hamil itu hanya orang yang punya rahim dan ovum. Bukan hanya orang yang punya perasaan dan naluri kewanitaan. Kamu itu sadar gak ya? Perbuatan kamu udah mencak belah keluarga besar kita ini. Ami Jafar, Ami Mansur, Mbak Kulsum, semuanya gak mau kesini lagi. Saya sudah bercerai baik-baik, Mas, dengan Eha. Leha sudah mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Karena saya sudah tidak memberinya nafkah batin selama setahun penuh. Gugatannya dikabulkan, dan saya juga sudah menerimanya. Kenapa kamu tidak memberikan nafkah batin? Padahal kamu bisa memberikan dia anak. Apa? Ibu. Dan kalian semua pasti gak akan bisa ngerti.
Kalian semua adalah manusia normal, nggak seperti saya. Saya tidak mungkin birahi security. Walaupun semalaman saya berada dalam pelukan istri saya. Kamu kan sebenarnya bisa berubah, Ip. Kalau kamu benar-benar punya kemauan, buktinya kamu bisa punya anak. Saya selama ini nggak malu, nggak usaha untuk berubah. Saya nggak bisa, Bu. Saya selama ini menahan malu karena diajak sama semua orang, dihina, jadi bahan main-mainan semua orang. Semua orang menganggap bahwa seorang banci itu adalah seperti nggak punya perasaan. Saya malu. Bahkan di rumah ini juga saya nggak dianggap orang. Sudah sama Mas Rahman. Saya kayaknya najis ada di sini. Kamu tuh kayak gitu supaya kamu berubah. Jangan kamu. Kenapa sih? Dia tuh pantas diperlakukan seperti itu. Ya tapi Mas Rahman itu selalu aja bikin gara-gara, selalu bikin ribut-ribut. Mas Rahman itu terlalu kejam sama Said. Jangan kayak gitu dong, Mas. Pukul saja. Pukul. Kamu pembunuh saya. Bunuh, Mas. Mas tahu ya, bahwa selama ini Mas sudah melecehkan saya sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan. Dan Mas pun sudah menghilangkan hak saya sebagai seorang manusia. Saya selama ini sakit, tapi saya sudah bisa menerima kau dengan ikhlas melihat akhir saya. Saya terima, saya ini banci. Saya terima, saya banci. Saya nggak masalahin kok. Saya juga nggak pernah tanyakan sama bapak, sama ibu, kenapa hanya saya yang menjadi banci. Kenapa ada sekarang jadi masalah. Lalu siapa ayah anak yang kamu gendong itu? Demi Allah, ini anak saya dan darah daging kami. Berarti kamu normal. Kalau Bapak tahu, Ibu, kalian semua tahu, selama pernikahan kami, saya dan Leha selalu berdoa, selalu sholat tahajud, memohon kepada Allah agar kami dikaruniai seorang anak. Tujuannya hanya satu, agar keluarga ini terhindar dari sesuatu yang memalukan keluarga. Syukur alhamdulillah pada suatu malam saya berhasil melaksanakan tugas saya sebagai seorang suami. Tapi sayangnya hanya kali itu saja. Malam berikutnya selalu gagal. Saya minta kepada semuanya agar jangan mempermasalahkan hal ini kepada Leha. Leha adalah seorang wanita yang baik, dan saya yakin apabila semuanya bisa dijelaskan kepada seluruh keluarga, semuanya bisa ngerti. Dan saya mohon kepada semuanya, biarlah semua orang tahu kalau saya adalah seorang laki-laki normal, seorang bapak. Saya akan ke Jakarta. Ada seorang teman yang menawari saya pekerjaan di sana. Saya takut kalau saya terlalu lama di sini, nantinya malah akan menimbulkan sebuah permasalahan baru. Karena Saya bawa, Bu. Saya gak mau nanti dia akan benci sama saya karena dia tidak mengenal bapaknya. tapi bayi sebesar ini masih butuh perawatan yang telaten, Ip. Biarkanlah sama ibu ya. Enggak, Bu. Saya akan bawa ke anak.
Saya akan rawat dia, saya akan didik dia sendiri. Saya nggak mau ngerepotin keluarga ini lagi. Saya nggak mau. Sudah cukup saya membuat malu keluarga ini selama ini. Ngapain sih ke Jakarta pakai bawa anak segala? Udah sini, anaknya biar aku yang bawa. Kamu terus ke sana, tinggal praktekin apa yang tadi udah aku ajarin ke kamu, oke? Tidak sama tante? Tante sama tante, sama tante sama tante. Oh, anak tante. Terus ke sana ya. Nama banci kamu siapa? Aida. Menara kali Saida. Di Jakarta nama Saida gak bakalan laku. Ganti ya. Kita ganti jadi Puspa. Dudung, nggak keberatan sama Puspa. Puspa kan namanya bintang film dan penyanyi itu. Puspa itu artinya bunga, cantik. Mulai sekarang nama kamu adalah Puspa. Puspa. Oh, Puspa. Yuk. Dari sayang. Aja ya, Mak. Berani kali kafling gue. Panggil saya Puspa. Mau Puspa kek, mau pusing kek, yang penting ye jengong mangkal di sindang. Memangnya jalan ini milik kalian? Barangan lo ganggu dia. Kelat, gue liat lo gangguin Puspa, lo berhadapannya sama gue. Temen lu, Don. Kalau gue bilang iya, lu mau apa? Ya nggak apa-apa sih, gue cuma nanya aja. Gue pikir anak baru yang mau ngacak-ngacak kafling gue. Ngomong-ngomong, anak siapa tuh? Kalau gue bilang ini anak gue, lu mau apa? Ya nggak apa-apa, gue cuma nanya aja. Ini anaknya Puspa. Puspa ini masih belajar. Lo harus bantuin Puspa, nolongin dia, oke? Ingat, sama Banci harus saling tolong menolong. Makin Alicia ya, makin Jessica ya. Biasa laganya kayak preman. Kaget ya tadi tante teriak-teriak. Maaf ya. Diterbang sini. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang lapang bagiku. Dan terima kasih banyak karena Engkau telah melindungi aku dari sebuah perbuatan nista, bekerja sebagai seorang pelacur. Terima kasih atas perlindungan-Mu ya Allah.
Kamu tuh mau cari kerajaan apa lagi sih? Kerjaan di dunia kita sebagai kaum banci ini terbatas. Kamu pikir perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan-perusahaan pemerintahan mau terima kita kerja? Ya, paling bagus juga jadi tukang keriting atau enggak potong rambut di salon. Kalau lagi beruntung ya bisa sih jadi tukang make up gitu, syuting-syuting film. Don, masalahnya adalah hatiku tuh kayaknya nggak rela kerja sebagai seorang pelacur. Untung Allah masih nolong aku. Aku nggak laku malam itu. Kalau aku laku, Said, kamu tuh aneh banget ya. Gak dapat kerjaan, gak dapat rezeki malah bersyukur. Bingung. Don, aku nggak mau ya. Anakku tuh dikasih makan dari uang yang kotor seperti itu. Aku nggak mau dalam tubuh anakku mengalir makanan yang haram. Maaf ya Don, aku nggak bermaksud untuk nyinggung kamu. Aku juga sadar kok, kalau yang aku lakuin ini tuh dosa. Ya, aku cuma memusuhi nasib, memusuhi keadaan yang selalu merendahkan, selalu mencemooh kita sebagai kaum banci. Kalau kamu mau tahu pandangan orang-orang terhadap kita kaum banci, kamu tonton aja deh tuh film-film nasional tentang banci. Seolah-olah para seniman, para artis-artis itu tuh berhak buat mencemooh, buat merendahkan kita. Jangan terlalu keras seperti itu, itu semua terjadi mungkin karena teman-teman kita yang banci itu ya menempatkan dirinya untuk dilecehkan dan dicemoohkan. Kita harus maafin mereka. Aduh, susah ya ngomong sama banci Kiai. Tapi gue udah dapat nomor teleponnya Mbak Murni. Salonnya udah maju banget. Kalau lo emang beneran punya pengalaman jadi capster, ngelamar deh, pasti diterima. Ya nak ya. Yuk, anak emak makan dulu. Anak emak makan dulu. Kita udah ditendang. Dia semakin besar ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas. Kamu sudah membesarkan dia dengan sangat baik. Sudah lama gak ada panggil aku Mas. Dan rasanya menyenangkan sekali. Kamu yakin kamu masih bisa jaga Kana? Sebentar lagi dia besar loh Mas. Dan dia harus sekolah. Nanti guru-guru di sekolah juga harus panggil kamu Bapak. Aku belum mikirin sampai ke sana. Karena aku bawa ya. Aku bisa kok urus Kana. Ya kalau gitu kamu berhenti dong main di taman. Emangnya kamu pikir orang-orang gak kenalin kamu apa? Kana sudah tidur. Aku tuh gak akan diam aja kalau kamu begini terus, Mas. Aku serius. Aku gak bisa diam aja kalau kamu gak bisa berhenti. Aku taruh Kana dulu gambar. Nanti kita bicara lagi.
Maafin aku ya, Mas. Harusnya kamu bisa loh nyuruh Bobby jemput kamu di rumah. Kemarin Papa lihat kamu kok. Kamu nunggu dia di seberang jalan kan, deket yang listrik. Ih, kayak gak punya rumah aja deh. Karena malu, Pak. Malu kenapa? Karena rumah kita kecil. Kita jadi orang itu gak usah nutup-nutupin kenyataan, apa adanya aja. Bukan, Pak. Terus kenapa? Karena Papa ya? Pak, kita nonton yuk. Tuh, yang main jadi sulit. Keren loh, Pak. Kamu jangan ngalihin pembicaraan. Kamu belum jawab pertanyaan Papa. Aduh, Pak. Bobby itu masih temen biasa. Kami juga belum tahu sifat-sifatnya dia. Nanti kalau karena udah kenal dia, karena udah klop sama dia, karena pasti kenalin ke Papa kok. Cakep gak sih? Pokoknya Papa pasti naksir deh. Tapi Papa gak boleh gangguin ya. Awas kalau Papa gangguin karena minggat. Kamu asal kamu tahu aja ya, Papa gak smart tuh sama yang masih ingusan kayak gitu. Papa tuh pengennya yang smartnya sama yang eksekutif muda gitu deh. Ya apa sih, Pak? Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Kemarin Bobby mau minum kana. Oh ya? Mau atau udah? Ya baru mau lah, Pak. Apa nih ngeres deh. Terus? Sebenarnya ciuman itu dosa nggak sih? Sebenarnya sih kalau dari segi agama ya ciuman itu ya dosa, soalnya kan sama aja dengan zina. Tapi ya mungkin dosanya nggak sebesar zina kali ya. Tapi nggak tahu ah. Kan yang namanya dosa kan urusan Tuhan. Tapi itu kan ungkapan rasa cinta. Kamu pikir nenek moyang kita itu nggak pernah ungkapin rasa cintanya, Pak? Ciuman yang kamu lihat seperti di film-film barat itu sebenarnya merupakan warisan para penjajah. Ya, para penjajah itu datang ke negara kita selain menjajah dari segi ekonomi, mereka juga menjajah secara budaya. Dan secara nggak sadar kita kayaknya melihat yang namanya ciuman seperti yang kamu lihat itu ya wajar-wajar aja. Padahal kalau kita balik ke agama lagi, dosa sayang. Oh gitu. Terus kalau orang dulu mengungkapin rasa cintanya gimana? Banyak sekali. Ada yang lewat tatapan mata, ada yang lewat puisi, kirim surat. Pokoknya banyak deh yang lebih dari ciuman yang seperti kamu lihat di film. Nih Pak, jujur ya, menurut Papa sendiri ciuman itu kayak gimana?
Ciuman itu hanya nafsu aja. Sayang, yang namanya orang pacaran itu memerlukan sebuah tolok ukur. Nah, contohnya gini. Nilai dari tatapan mata itu sernya akan hilang saat kamu sudah lakukan yang namanya pegangan tangan. Nah, nanti ser pegangan tangan itu akan hilang kalau kamu sudah melakukan yang namanya ciuman. Nah, kalau kamu udah ngelakuin yang lebih daripada ciuman, nah, yang namanya sernya itu udah gak ada nilainya lagi tuh, sernya ciuman itu. Dan semakin kesana, semakin kamu ikutin hawa nafsu kamu, semakin gak ada nilainya lagi. Papa kayak Noel Tobing aja deh. Papa dulu waktu pacaran juga ciuman kan sama Mama. Aku deh. Kenapa? Papa gak cinta sama Mama? Cinta Papa sama Mama kamu gak pakai tolak ukur yang seperti itu. Udah, kok kita dari tadi ngomonginnya ciuman terus sih? Apaan sih? Beri sana. Dadah. Dadah. Jadi dong. Bob. Kenapa sih kamu kepengen banget ketemu sama Papa? Papa itu orangnya sibuk, jarang ada di rumah. Apalagi minggu ini dia lagi ada kerjaan bantuin make up di sinetron. Ya mau kenal aja. Kenapa? Gak boleh. Ya kan menjalin tali silaturahmi itu kan baik. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ketemu, kalau udah saling kenal enak bisa saling sapa. Pokoknya nanti aja deh, kita aja belum saling kenal kan. Siapakah Bobi Wirawan itu, dia baik atau enggak, atau tukang ngibul. Sama juga dengan aku, kamu juga belum begitu kenal kan siapa Kana. Dia makhluk apakah dia, terus dia terbuat dari apa, spesies mana, dan sebagainya. Enggak. Kamu tuh ngaco, kamu tuh ngalihin perhatian. Jujur deh, aku tuh setuju banget sama perkataan papa kamu. Kalau aku mau ngajak kamu pergi, aku tuh ke rumah kamu dulu dan izin sama papa kamu. Jadi tuh kesannya kayak bukan maling yang mau ngambil barang tanpa izin. Ya udah, nanti aku kasih tahu papa deh ya kapan papa ada pergi syutingnya. Jadi kamu juga kalau datang ke rumah nggak sia-sia. Oke. Gimana kalau karena aku kenalin sama orang tua aku? Kamu norak deh, ya mau tunangan aja. Loh, kamu pikir aku ngajak kamu kenalan terus ngedate di sini buat hura-hura? Hei Nona Manis, ini tuh memang Jakarta. Itu watak orangnya beda-beda. Ada yang suka hura-hura, ada yang suka senang-senang. Tapi sorry, kamu boleh bilang aku itu orangnya konservatif. Tapi kalau soal pacar, aku tuh paling serius dan sangat serius. Dan aku juga gak mengikuti sistem pacar seperti tisu yang kalau udah dipakai langsung dibuang. Terus terang, aku bangga sama sikap kamu waktu itu. Yang pas aku mau cium kamu, terus kamu nolak dengan bilang, bibirku hanya untuk suamiku. Sebenarnya aku gugup waktu itu. Maaf, aku tahu pasti kamu tersinggung kan? Enggak kok nak, aku tuh bangga banget sama sikap kamu. Kamu pasti berpikir kan kalau aku itu akan bilang kamu itu kuno. Enggak, soalnya tuh ini soal sikap. Dan manusia juga dinilai dari sikap. Jadi pertahankan sikapmu Nona Manis. Minggu depan katanya Bobi mau kesini. Ya, ada apa-apa?
Ana minta Papa benar-benar jadi Papa ya. Jadi laki-laki. Bisa dong, Pak. Karena mohon sekali ini aja. Bobi itu orangnya baik, sopan, gak kurang ajar sama Kana. Pak, kenapa? Pusing? Bener ya, Pak? Jangan malu-maluin Kana. Iya, sayang. Papa kan jadi laki-laki. Seperti yang kamu minta. Eka benar-benar pusing jadi Mira. Masa itu disuruh jadi lekong? Seumur umur kan nggak pernah jadi lekong. Sekarang harus jadi lekong. Aduh, iya lagian sih mau Ina. Buktinya iya bisa punya anak. Itu kan karena kecelakaan. Gimana sih? Ajarin dong jadi lekong. Kalau dia mau belajar, mendingan dia belajar sama Satan di depan. Besok kan maco. Ya kan, Pus? Begitu dia berwibawa lagi. Tapi dia jangan serong-serong. Soalnya besok punya Evi. Nanti nggak mau deh sama dia. Serius deh. Gimana sih cara jadi lekong? Emang ada apa sih, Puspa? Mau ikut pidato mewakili Pak RT ya? Ceritanya gini, Cin. Anak Eke, pecongannya mau datang ke rumah. Terus, dia bilang sama Eke, Eke harus jadi papa yang normal, papa yang laki-laki. Pusing gak tuh Eke? Masa harus jadi laki-laki sih? Kalau menurut gue sih, itu cuma masalah vokal aja. Suara aja diperbesar, sama tambahin kumis. Udah deh, kayak laki-laki. Kayaknya lekong gak gitu-gitu doang deh. Namanya laki kan lebih daripada itu. Harus gesturnya harus laki banget. Gerak-gerik tubuhnya, cara ngomongnya, nggak cuma pakai kumis sama suara digedein. Nggak mungkin dong. Iya, aku juga nggak begitu memperhatikan sih. Tapi terang lah. Coba will be deh. Nanti aja. Nama kamu siapa? Sudah berapa lama kenal sama Kana? Kamu kenal Kana di mana? Jadi kayak polisi sih nanya-nanya. Kana, kayak papa nggak bisa deh. Harus bisa. Ini nggak usah pakai kumis-kumisan. Yang penting Papa harus bisa berwibawa. Ya, Pak? Yakin? Nah, nggak bercanda, Pak. Nah, serius. Pokoknya karena nggak mau malu gara-gara Papa. Pak, nah mohon. Sekali ini aja. Iya. Ingat ya, Pak, karena nggak mau malu gara-gara Papa. Masuk, Bu. Duduk aja. Iya. Minum apa? Yang dingin atau teh atau kopi? Dingin aja, Nak. Makasih ya.
saya Puspa. Saya hanya tinggal berdua saja dengan Karena udah pernah nyinggung soal itu kok. Bobby sekarang sekolah atau sudah kuliah? Baru mau lulus Om. Rencananya sih mau kuliah di bidang interior design. Bagus sekali. Sangat prospektif. Makasih Om. Iya. Mari Om, silakan minum. Iya, silahkan kamu minum saja. Karena saya punya diabetes. Oh, olahraga Om. Karena dengan olahraga gula Om bisa dikontrol. Iya, saya olahraga kok setiap pagi. Jogging. Saya juga diet, tapi kemarin check up gulanya masih 120, Bo. 120? Gue udah nyobain terapi wortel belum? Itu kabarnya efektif banget tuh. Masa? Iya Om, banyak yang berhasil kok. Selain bisa buat mata bening, juga bisa ngontrol gula. Bening? Kaca kali ah. Ternyata gampang ya. Iya. Ternyata wortel. Wortel. Maafin Papa sayang. Papa kelepasan. Jangan Tukana. Karena benci Papa. Maaf ya Bobby. Sejak siang karena memang sudah marah-marah terus. Mungkin sebaiknya sekarang Bobby pulang saja. Mungkin Bobby bisa bantu Om. Gak usah, biar saya saja selesaikan. Kana. Kana, tunggu Papa dong sayang. Kana. Udah dong, jangan lari sayang. Papa kan udah minta maaf. Please dong, Papa malu. Papa bilang malu karena lari. Pak, selama ini saya udah rela mengenai rasa malu enggak. Tapi hari semua orang ngeledek enggak. Melecehkan enggak. Karena Papa selalu benci. Saya gak pernah menuntut apapun sama Papa. Saya ikhlas. Karena saya anak kandung Papa. Saya cuma minta sekali ini aja supaya Papa menjadi laki-laki. Tapi Papa gak mau kan? Papa gak mau melakukannya. Udah gak apa pengorbanannya sama Papa. Udah habis, Pak. Maafin Papa sayang, Papa gak sengaja. Papa kelepasan. Saya cuma minta sekali ini aja, Pak. Cuma minta sekali ini aja. Tapi Papa gak mau melakukannya. Papa lebih bangga kalau Papa menjadi salah janji kan. Papa tahu nggak? Tidak kamu lepas itu sama aja kayak Papa udah membunuh masa depan Kana. Tapi Kana pasti Pak. Ayo bunuh aja Kana. Bunuh Kana. Papa pergi. Buat
tahu apa Papa ada kalau kamu aja udah gak mau terima Papa. Biarin aja Papa pergi Kana, supaya kamu terhindar dari rasa malu. Enggak, Papa gak boleh pergi. Papa harus tanggung jawab, Kana. Kamu pengen Papa nggak ada kan, Kana? Biarin aja Papa mati, Kana. Biarin aja Papa digilat sama kereta. Papa! Kalau gitu ayo kita sama-sama mati. Biar kita sama-sama bawa masuk neraka karena kita bunuh diri. Apa sayang? Sekarang semuanya terserah Kana. Papa tidak bisa merubah perilaku Papa, sayang. Kalau Kana masih mau mengakui Papa sebagai papanya Kana, tolong terimalah Papa apa adanya, sayang. Atau Papa harus menyingkir dari kehidupannya demi kebahagiaan Kana, sebagaimana Papa telah menyingkir dari keluarga Papa karena mereka merasa terganggu dengan keberadaan Papa karena Papa berhenti. Tapi satu hal yang ingin Papa tegaskan buat Kana, Papa tidak ingin hidup Papa ini menjadi seorang banci, sayang. Dan kesalahan Papa adalah Papa tidak bisa merubah takdir yang diberikan kepada Papa. Maafkan Papa. Maafkan Adik. Papa juga Kana. Karena aku bangga sama Papa. Karena aku terima Papa adanya. Makasih, sayang. Yang namanya lahir, mati, rezeki, dan jodoh itu ada di tangan Tuhan. Kita sebagai manusia tidak ada yang bisa merekayasanya. Percayalah, kamu pasti akan mendapatkan jodoh kamu. Seorang perempuan yang baik pasti akan mendapatkan seorang laki-laki yang baik. Kamu pasti akan mendapatkan seorang laki-laki yang baik. Walaupun papa kamu adalah seorang banci, karena kamu adalah anak yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bobby. Nah, kalau kamu berpikiran seperti itu, kamu salah. Aku tuh nggak pernah malu punya mertua seperti papa kamu. Demi Allah, aku nggak pernah malu. Jujur, sebenarnya aku udah tahu papa kamu itu siapa. Dan bahkan aku udah cerita sama papa mama aku. Dan mereka nggak mempersoalkannya kok. Oke? Makasih, Bob. Hampir putus asa. Papamu
orang yang paling mulia di dunia ini. Ke dalam jurang yang tinggi, dalam gelapnya hati menghukum diri. Coba untuk menentukan teka-teki kehidupan, Tuhan kan beri jawaban untuk semua yang telah terjadi. Biarkan waktu